Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gumyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, kita, anak-anak kita, ibu bapak kita yang kita sayangi, mendapat ridho dari Allah Azza wa Jalla. Jika mereka, ibu bapak kita, tidak sempat mengadukan halnya kepada Allah, kitalah sebagai anak mengadukan kepada Allah. Ya Allah, ridhoilah ibu bapak kami. Ya Allah, jadikan mereka bersama dengan baginda Nabi SAW di dunia barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li Ustadz Kiai Haji Maskuni, guru kita Kiai Haji Mulyadi, guru siapa kemarin kawannya itu? Nah, Pak Sahran kah? Sahran, guru Sahran, dan guru siapa nih? Mujair kah siapa? Siapa namanya? Muhammad Jar Kasih. Enak, anak betulis ngaran. Nah, Darmadi kan? Nah, pokoknya sudahlah, kadang-kadang ngaran juga lagi lah. Jangan pakai mic langsung. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani, ini perlu rahasia lah, harus salah. Kemarin membatasi makna tentang as-sabru. Nah, ini tingkat kawasul kawas, tingkat kawasul tingkat ketiga, ranking ketiga dah. Namanya adalah tamlik. Tamlik adalah perasaan diri kita dan alam semesta ini, dan apa yang terjadi, peristiwa bergerak dan diamnya alam ini, semuanya adalah milik Allah, milik Allah. Nah, awalnya meyakini itu tingkat yang tertinggi dari bagian daripada ma'rifatullah, kawas tingkat yang tertinggi, milik Allah. Anak kita milik Allah, istri kita milik Allah, kendaraan kita milik Allah, rumah kita milik Allah. Ketika dia diambil oleh Tuhan, ribut lah kita lah. Kenapa jadi ribut? Kopiah dia nih, tak pakai kopiah orang, dia pasang di kopiah, diambil orang, kamu nak pergi orang, dilihat di dalamnya ada tulisan Pak Loe, tak pakai kopiah Pak Loe ini. Boleh kakak ribut lah kita lah? Tidak ribut, karena di alam semesta dan kita ini milik Allah, maka terserah Allah lah mengatur urusan kepada alam ini. Apa aturan Allah? Wa ija asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah lah, pas ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajaran agama kita mengajarkan syariat joyet. Dompet kita hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ija asobathum, ketika orang-orang mukmin itu tertimpa musibah, diuji dia dengan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya semua ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kembali lagi. Sedihkah orang itu? Sedih, betul sedih, tapi menyadari keadaan itu. Nabi besar Muhammad SAW sebagai tauladan hidup kita, johir batin kita. Ketika Nabi, anak beliau bernama Ibrahim, masih kecil, masih
Ada menyatakan riwayat umur 2 tahun, ada mengatakan 5 tahun meninggal dunia. Sampai sekarang kalau nanti ke Baqilah ada kuburan anak Nabi, kecil kuburannya, meninggal dunia. Nabi menangis, nangis ini. Beliau adalah Abdul Qawasul Qawas, pemimpin para segala abda, para Qawasul Qawas, pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya. Menangis beliau. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Disangka sahabat orang itu sudah tingkat Sayyidul Anbiya itu tidak bisa lagi menangis. Apa kata beliau? Tidak bolehkah seorang hamba seperti aku yang menyayangi anaknya menangis? Tapi aku menyadari semua ini adalah milik Allah. Nah, jadi yang penting apanya? Yang penting merasa milik Allah itu. Masya Allah, Bu, abahnya boy begini pulang. Kayak apa Bian? Nangis lah Bian lah. Nangis lah. Nangis. Tapi menyadari abahnya milik Allah. Wah, bingung mana lakiannya. Enak dibalas. Enak kita balas baik. Lakiannya. Ini Anda bisa juga, biar berhemat mau istri 2, 3, 4. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa. Nah, ya Allah. Tenang aja baik. Ujian yang paling besar kaum perempuan itu berat banget hatinya, terkejutnya, menangis. Tapi di perasaan jangan sampai lupa, semua ini suamiku adalah milik Allah, ya kan? Bila itu sudah masuk di hati kita, kita menjadi tenang. Nah, kalau tidak tenang ya duduk di muka lawang tuh, ibu-ibu tuh melihat kakinya duduk di muka lawang tuh corangan, batis bujuntayan nyala, pas di bawahnya susungayan, batis bergerak-gerak, pas buntal melihat tuh di batok buntal batis nyala, nah kacau dah, ya kan? No. Semua itu bukan kelakuan manusia, tapi Allah menguji kepada manusia, karena semua ini milik Allah, diatur oleh Allah. Lalu apa jaminan Tuhan? Kalau sudah orang mengatakan innalillah, itu yang penting esensinya, yang penting inti masalahnya kita mengucapkan innalillah itu apalah milik Allah. Allah yang mengambil, Allah yang menghendaki. Melihat orang tua kita meninggal dunia, kenapa? Orang tua kita yang membesarkan kita. Nah, Palwi itu hunjur. Kenapa Palwi melakoni sebelum meninggal, abahnya meninggal, tak ajub ya Palwi ini. Kenapa nak? Ya abah Palwi. Aku berpesan sebelum meninggal nih. Kenapa? Bila aku meninggal, jar gue, jar abah Palwi, kado sabarabut warisan. Nih, anak-anak sini dikumpulkan pasok Palwi juga. Rumah nih jangan dijual nak kayak. Ini sebutingannya abah bisi, jangan dijual. Aku nggak. Jadi jar Palwi, kenapa bah jadi jangan dijual? Lalu jar abah Palwi, pada kalau dijual nak kayak tidak boleh. Kenapa bah jadi tidak bisa dijual? Apa alasannya? Soalnya nak kayak rumah ini kontrakan nak kayak jar bapak. Kontrakan lain milik abah, lain milik abahnya, tapi milik Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang-orang yang sabar memahami semua itu milik Allah. Nah ini bapak jawaban Tuhan, salawatum mir rabbihim. Orang itu akan mendapatkan salawat dari Tuhan semesta alam. Siapa yang dapat salawat tuh? Nabi Muhammad. Kalau lah, nah, pian dapat juga salawat. Kenapa? Karena pian dinaikkan Allah kepada makom langsung dekat dengan Nabi SAW. Orang-orang yang mendapatkan salawatum mir rabbihim, salawat dari Allah Azza wa Jalla. Dibuka pulang, ditafsir apa itu makna salawat.
Salawat itu apa? Salawat itu jar tafsir Ibnu Katsir anugerah pahit dari Allah Azza wa Jalla. Ada juga mengatakan pengakangan Allah menjamin orang itu dari sengatan api neraka. Macam-macam ulama mengartikan. Warahmatun, dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Inginkah kamu tahu siapa orang-orang dapat petunjuk itu? Yaitu mereka yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau sudah ulaika humul muhtadun, orang yang mendapat petunjuk, berarti jaminan baginya surga al-jannah baginya, tanpa singgah lagi ke dalam api neraka. Biarlah Bu, sembahyang 5 waktu kita tenang, itu melatih sabar tuh. Jadi setiap hari sabar itu terus kita ini, sampai kita menyadari nanti Allahu Akbar sami Allah sembahyang itu tuh. Pertama dulu melaksanakan perintah Allah, ya Allah, melaksanakan perintah Allah. Lama kelamaan kita menyadari bukan sekedar perintah Allah ini. Ini adalah syahadat seorang hamba bahwa dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah. Padahal banyak kepentingan kita untuk meninggalkan sembahyang ini, banyak macam-macamnya, karena pengoler, karena urusan jualan, berjualan, karena urusan anak, urusan bini, urusan pekerjaan, macam-macam. Tapi masih kita lakukan, berarti kita minas sabirin, bersabar. Sampai kita menyadari, oh ternyata aku ini, mengakui aku ini adalah milik Allah. Itu nangalih tuh, milik Allah itu yang ngalih, itu marifatullahnya tamlik namanya. Allahu Akbar. Kenapa sembahyang? Karena aku adalah milik Allah Subhanahu. Kalau milik Allah berarti kita apa? Budaknya. Ya lah, yang lah budak siapa? Allah. Allah. Allahu Allah. Bismillahi wa minallah. Allahu Allah. Bismillahi wa ilallah. Apa itu maknanya kah? Allah. Itulah dengan menyebut nama Allah aku yakin aku ini minallah, dari Allah, dan aku pula kembali kepada Allah. Allah. Ilallah itu kembali kepada Allah. Artinya kita ini milik Allah. Inilah tawakalnya para nabi-nabi terdahulu, sabarnya para nabi-nabi terdahulu. Subhanallah. Sudahlah, nyatakan tamliklah. Ingatkan kita adalah milik Allah. Itu aja dulu. Jalan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mudah-mudahan kita dapat nikmat atas pengetahuan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala jahiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas jahirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik nafas hayat hidupku. Tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiqi la ilaha illallah. Bila disebut
mastul aurati wa ahli bifadli la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dengan keutamaan nafsu dunia, harta tahta dan wanita, pujian jabatan kaya dan berjaya, ku bentengi zikir Allah Ta'ala. Allahumma taklimu kulla sayin wa bi'ijjati wa quwwati la ilaha illallah. Ya Allah, Engkau mengalahkan segala sesuatu dengan kemuliaan dan kekuatanmu. La ilaha illallah. Asik kejiwa kalimatnya, patuh semua karena kalimatnya, sempurna jiwa salawat rasulnya, tak ada yang bisa melawannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kabul hajatku semua, tenang hati penuh bijaksana, sabar, tawakal, syukur dan ridho, insanul kamil, langit semesta. Allah, Allah, Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin insanin kamilin, sholatan takrimuna biha wa tubarikuna fi dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi fi ilmillah. Ya Allah, berilah salawat, salam dan keberkahan kepada penghulu Nabi Muhammad, manusia sempurna, salawat yang dengannya memuliakan kami dan memberkahi kami di dunia dan akhirat. Semoga tercurah salawat kepada keluarganya, sahabatnya, sebanyak ilmu Allah. Allah, Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Sholli wa sallim ala sayyidina insanin kamilin, sholatan
takrimuna biha wa tubarikuna fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi bi ilmillah